jadi penasaran deh sama bayi itu. Siapa sih bayi yang lagi dijaga Anita? Saya sudah dipecat dari perusahaan ini, Pak. Dipecat? Aku tidak mengerti maksudmu. Rasanya aku tidak membuat surat pemecatan untukmu. Iya, memang bukan Bapak yang memecat saya, tapi pemilik perusahaan ini, Pak. Bapak Razak Abdurrahman sendiri yang meminta saya untuk segera mengangkat kaki dari perusahaan ini. Bukan aku, Ayah. Ada yang perlu aku tanyakan pada Ayah. Kenapa Ayah memecat Bella? Rasanya dia tidak melakukan kesalahan. Ayah punya hak untuk memecat dia dong. Dia kurang bagus. Tapi Bella orang yang sangat loyal. Dia bekerja keras untuk perusahaan, bahkan dia berperan dalam mendapatkan tender. Dengar ya, tanpa Bella kamu saja bisa memenangkan tender tersebut. Ayah juga dulu melakukan tender perusahaan itu dan memenangkan tender tanpa orang lain. Udahlah, kamu gak usah pikirkan masalah itu. Masalahnya, kita tidak bisa memecat dia tanpa alasan yang jelas. Maksudnya, ini keputusan yang salah. Aku pikir kalau Ayah tetap memecatnya, aku juga bisa keluar dari perusahaan. Kenapa sih kamu harus membela Bella mati-matian? Jangan-jangan ada sesuatu ini. Begini, Bella adalah orangku, Ayah. Dia karyawan yang baik. Sebagai bosnya, tentu saja aku punya tanggung jawab untuk membelanya. Dan kalau dia tidak melakukan kesalahan, tapi ternyata dia mendapatkan surat pemecatan, tentu saja aku wajib membelanya. Dengar Rehan ya, ini masih perusahaan Ayah. Ayah bertanggung jawab atas perusahaan ini juga. Jadi kalau Ayah mau memecatnya, it's a final. Gak usah didiskuskan lagi. Aku tahu ini masih perusahaan Ayah. Jadi keputusan terakhir adalah keputusan dari Ayah. Tapi aku merasa sangat tidak nyaman. Rehan, dengar ya. Ini keputusan Ayah sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Aku bukan ingin menggugat. Hanya saja sebagai bosnya, aku punya tanggung jawab untuk membelanya karena dia adalah karyawan yang baik dan dia sudah berdedikasi pada perusahaan. Jadi wajar saja kalau ini aku lakukan padanya, Ayah. Ayah curiga. Jangan-jangan ada hubungan apa antara kamu dengan Bella? Astagfirullah. Ini benar-benar murni karena pekerjaan. Ini karena dia pekerja yang baik dan dia sudah berbuat banyak pada perusahaan. Lalu aku merasa dia harus dipertahankan. Dengar Rehan, ini adalah keputusan Ayah yang terakhir dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Baik, kalau pemecat Bella adalah keputusan Ayah, keputusan yang terakhir, maka saya juga mundur dari perusahaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bella, aku sudah mencoba agar kamu tetap di perusahaan, tapi aku tidak punya kekuasaan. Terima kasih Bapak sudah peduli sama saya. Tapi seharusnya Bapak nggak usah repot-repot membela saya depan mertua Bapak. Tidak Bella, kamu sebagai karyawanku dan aku bos kamu. Aku sudah membuka bahwa kamu adalah karyawan yang baik, mencoba untuk membelamu. Tapi jika Bapak Razak Abdurrahman tidak mengubah keputusannya, maka terpaksa aku juga mundur dari sini. Pak, Bapak nggak perlu melakukan hal itu. Sebelum saya pergi, saya cuma minta satu hal sama Bapak. Tolong Bapak jangan tinggalkan perusahaan ini. Karena perusahaan ini butuh pimpinan seperti Bapak. Tapi aku juga butuh kamu sebagai sekretaris di sini. Saat pertama kali saya ngeliat Bapak duduk di kursi itu, saya berharap Bapak selamanya akan duduk di situ. Bukan pergi karena saya. Tapi untuk tetap di sini, aku butuh kamu sebagai sekretaris.
kapanpun Bapak butuhin saya akan selalu ada buat Bapak. Saya pamit. Aku memang sudah ikhlas kehilangan pekerjaanku dan meninggalkan kantor ini. Tapi aku belum merasa ikhlas untuk kehilangan kesempatanku bersama Rehan. Padahal aku sudah berhasil mendapatkan perhatiannya. Sekarang kursi sekretaris Rehan sudah kosong. Dan sebentar lagi, aku yang akan duduk di kursi kosong itu. Aku tahu permintaan maaf aku mungkin udah gak terhitung lagi, tapi aku minta maaf Mas atas semua kejadian yang udah terjadi. Aku benar-benar ngerasa bersalah. Apa yang terjadi sampai hari ini semua di luar rencana kita. Tapi aku hanya takutkan satu hal. Bagaimana jika satu hari nanti suami kamu Farhan itu datang? Ini akan jadi masalah buat kamu, juga buat aku. Enggak Mas, itu gak akan mungkin. Farhan udah ninggalin aku dari saat aku hamil anak aku sendiri. Anak dia Mas, anak kandungnya. Gimana bisa aku kembali sama orang yang gak ada di saat aku ngebutuhin dia? Di saat aku hamil anaknya sendiri. Enggak Mas, aku gak akan mau kembali sama orang yang seperti itu. Ya aku bisa aja mengerti perasaan kamu seperti apa. Tapi persoalannya, apa yang kita lakukan ini semua itu sandiwara. Aku sama sekali bukan Farhan, aku ini Abi. Dan aku berdiri di sini karena semua sandiwara yang sudah terjadi di keluarga kamu. Bahkan aku sudah membohongi ibu kamu sendiri. Mas, aku nggak takut akan apapun. Karena aku udah kehilangan segalanya, Mas. Sekarang ini, aku hanya bisa berterima kasih sama Allah. Karena Allah udah ngirimin aku satu malaikat kecil sebagai sumber kebahagiaan aku, Mas. Dan itu Mumtaz. Iya, aku tahu. Kamu sudah memberikan banyak sekali kasih sayang buat Mumtaz. Tapi ini semua mau sampai kapan? Kita nggak mungkin terus-terusan bersandiwara soal pernikahan ini. Aku juga tidak nyaman. Kamu juga nanti akan mendapatkan masalah dari Nisma. Aku juga nggak tahu nih bakalan sampai kapan, Mas. Hanya aja, aku justru nemuin kebahagiaan di sandiwara ini. Aku ngerasa aku dan Mumtaz itu saling membutuhkan. Dan kami nggak bisa terpisahkan, Mas. Bahkan aku berharap seandainya saja Mumtaz adalah anak kandungku sendiri. Pasti semuanya sempurna, Mas.
Mayang bilang seperti itu. Aku yakin Mayang pasti tidak bersungguh-sungguh dengan kalimatnya. Bukankah sekarang dia lagi labil karena baru kehilangan anaknya? Bisa jadi karena Mayang mendapatkan satu keluarga utuh sehingga dia merasa bahagia dan sandiwara ini dia jalankan tanpa beban. Gimana dengan kamu, Mas? Apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari istri kamu meminta kamu untuk kembali? Terus terang, istri aku pernah minta aku untuk kembali. Tapi aku nggak bisa kembali. Aku tidak mungkin mengikuti gaya hidup yang selama ini dia inginkan. Hidup di dunia gemerlap yang membuat aku sangat tidak pantas, apalagi dengan mengacuhkan Mumtaz yang masih kecil. Dan aku menolak itu semua. Aku ingin membesarkan Mumtaz dengan caraku sendiri. Berarti kita sama ya, Mas? Aku ditinggalkan oleh suamiku. Dan kamu ditinggalin oleh istri kamu sendiri. Iya. Kadang-kadang dalam hidup, tidak semua orang punya kehidupan yang didasari atas rasa keadilan. Bahkan hidup itu seakan terasa pahit untuk dijalani. Kamu salah, Mas. Hidup itu sebenarnya sangat indah. Hanya aja terkadang kita sebagai manusia terlalu meminta banyak kepada Allah. Padahal Allah sendiri yang Maha Pemberi gak pernah sama sekali meminta hak-haknya. Hari ini ayah memecat Bella. Astagfirullahalazim, Ayah. Memangnya apa kesalahan Bella sampai dia harus dipecat? Kamu kan tahu, sudah puluhan tahun ayah memilih karyawan. Jadi ayah cukup pengalaman. Ayah tahu gelagatnya dia mau kemana. Tapi Bella itu kan sekretaris yang bagus, Ayah. Dia sangat kompeten di bidangnya. Dia juga banyak membantu Rehan, Ayah. Saya tidak mungkin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Rehan. Dia, masalahnya tuh, dia mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang-orang yang bersangkutan. Ini image busuk buat perusahaan. Dan untuk karyawan yang lain juga tidak bagus. Tapi Ayah, kalau masalahnya hanya seperti itu, Ayah kan bisa menegur Bella dulu atau Ayah bisa memberikan surat peringatan. Aku yakin dia pasti akan bisa berubah kok, Ayah. Ya, Rehan juga bicara seperti itu. Dia membela Bella mati-matian. Rehan mengatakan sama ayah, kalau Bella dikeluarkan atau dipecat, maka dia juga akan keluar dari perusahaan ayah. Aku yakin Rehan mengatakan hal itu karena walau gimana pun Rehan itu kan atasannya Bella. Aku rasa setiap atasan pasti akan selalu membantu dan selalu membela pegawainya kan, Ayah. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi kalau ayah terus membiarkan Bella menjadi sekretarisnya. Ayah justru akan merasa sangat bersalah jika tidak mengambil tindakan apa-apa untuk menyelamatkan pernikahan kamu, nak. Ya, sudahlah. Ini sudah menjadi keputusan ayah. Dan ayah akan mengambil risiko apapun juga yang akan terjadi. Dan untuk pengganti sekretaris Rehan, biar ayah yang carikan. Kamu gak usah khawatir. Aku harus melakukan sesuatu untuk membantu Rehan dan juga Bella untuk masalah ini. Ternyata Rehan mulai sadar kalau dia harus membuka diri untuk perempuan lain.